Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar lagi Anda akan mendengarkan ringkasan dari sebuah kitab yang diambil dari sumber yang kredibel. Kami menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menambah wawasan kita semua. Selamat mendengarkan. Meraih kedamaian melalui ujian dan keikhlasan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahumullah. Wahai ulam, kehendakmu kepada Al-Haq Azza wa Jalla tidaklah benar. Engkau memang tidak sungguh-sungguh menginginkannya. Siapapun yang mengaku menghendaki Al-Haq Azza wa Jalla tetapi mencari selain dia, maka pengakuannya batil. Orang yang menginginkan dunia itu banyak, sedangkan yang menginginkan akhirat itu sedikit. Namun orang yang menginginkan Al-Haq Azza wa Jalla jauh lebih sedikit lagi. Mereka adalah yang paling langka di antara yang sedikit. Mereka adalah orang-orang pilihan di antara manusia-manusia langka, satu di antara jutaan manusia. Pada hakikatnya mereka adalah raja di muka bumi. Mereka menjadi tiang negeri. Karena merekalah bala dihindarkan, hujan diturunkan, dan tanaman tumbuh dari bumi. Awalnya mereka berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu negeri ke negeri lain, dari satu reruntuhan ke reruntuhan yang lain. Setiap kali mereka dikenal di suatu tempat, mereka akan berpindah dari tempat itu. Mereka meninggalkan segalanya di belakang mereka dan menyerahkan kunci-kunci dunia kepada pemiliknya. Mereka terus hidup dalam keadaan seperti itu hingga kepada mereka dibangunkan benteng di kiri dan di kanannya, lalu mengalirkan sungai ke dalam hatinya, dan mereka dijaga oleh tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang di antara mereka akan dijaga, dilindungi, dimuliakan, dan mereka menguasai makhluk. Semua itu berada di luar pikiran mereka. Ketika hal itu terjadi, mereka harus menghadapi manusia. Mereka ibarat seorang dokter, sedangkan manusia bagaikan orang-orang yang sakit. Celaka kamu termasuk dari kalangan mereka yang dekat dengan Al-Haq Azza wa Jalla. Lalu apa tandanya? Apa buktinya bahwa kamu benar-benar dekat dengannya? Apa namamu dan julukanmu ada di kerajaan langit? Dengan apakah pintumu ditutup setiap malam? Apakah makan dan minummu halal mutlak atau subhat? Kamu berbaring di dunia, akhirat, atau di dekat Al-Haq Azza wa Jalla? Siapakah penghiburmu ketika sendiri? Siapakah temanmu di saat sepi? Wahai pendusta, temanmu saat sendiri adalah nafsumu, setan, keinginan, dan pikiran-pikiran keduniaanmu. Temanmu saat sepi adalah setan manusia yang menjadi teman jahat dan teman ngobrolmu. Singkatnya, ini bukan untuk bermain-main atau sekedar mengaku-aku. Ucapanmu dalam hal ini seperti orang gila, sama sekali tidak berguna bagimu. Sebaiknya kamu diam, tidak bergerak di hadapan Al-Haq Azza wa Jalla, dan meninggalkan adab buruk. Jika kamu berbicara, berbicaralah untuk memperoleh peningkatan dan berzikir. Jangan mengaku-ngaku sedangkan hatimu kosong. Setiap tindakan lahir yang tidak diiringi dengan niat batin adalah kebohongan. Tidakkah kamu mendengar sabda Nabi Muhammad SAW? Tidaklah berpuasa orang yang selalu memakan daging manusia. Rasulullah menjelaskan bahwa puasa bukan sekadar meninggalkan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga harus meninggalkan dosa. Takutlah akan riba, mengumpat, karena ia bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu. Orang yang bahagia tidak pernah membiasakannya. Barang siapa berghibah, jelaslah bahwa harga dirinya rendah. Takutlah memandang dengan syahwat, karena itu menanamkan kemaksiatan di hatimu dan akibatnya tidak terpuji di dunia dan akhirat. Takutlah akan sumpah dusta, karena itu membawa kepada kerusakan, menghilangkan keberkahan harta dan agama. Celaka kamu jika menggunakan hartamu dengan sumpah dusta dan merugikan agamamu. Jika kamu memiliki akal, kamu akan tahu bahwa perbuatan itu sangat merugikan.
Kamu berkata, demi Allah, di negeri ini tidak ada barang seperti ini. Tidak ada seorang pun yang memilikinya. Demi Allah, itu barangnya sama dengan ini dan itu. Sesungguhnya barang itu dariku, hanya saja dengan harga sekian dan sekian. Padahal kamu telah berdusta dalam perkataanmu. Belum lagi kamu menambah dengan sumpah palsu seraya berkata, demi Allah, aku berkata benar. Sebentar lagi kamu akan buta dan lumpuh. Gunakanlah adab di hadapan Al-Haq Azza wa Jalla. Barang siapa tidak belajar dengan adab agama, maka ia akan dihajar oleh neraka pada hari kiamat. Seseorang berkata bahwa barang siapa melakukan 5 hal atau sebagian di antaranya, maka batallah puasa dan wudunya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa puasa dan wudunya tidak batal. Tetapi ini hanya memberi nasihat, peringatan, dan menakut-nakuti. Wahai ulam, mungkin besok pagi atau pada waktu lain kamu akan lenyap dari muka bumi. Mengapa kamu masih lalai? Alangkah kerasnya hatimu. Apakah hatimu itu batu? Aku telah berbicara kepadamu dan juga kepada yang lain, tetapi keadaanmu tidak berubah. Al-Quran telah dibacakan kepadamu. Hadis-hadis Nabi juga telah disampaikan. Begitu pula kisah-kisah orang terdahulu. Namun kamu tetap tidak mengambil pelajaran. Jika seseorang mengunjungi tempat tertentu namun tidak bisa mengambil pelajaran, maka ia termasuk orang bodoh. Wahai ulam, penghinaanmu terhadap wali-wali Allah menunjukkan betapa sedikit ma'rifatmu kepada Allah. Kamu berkata mereka hanyalah dianggap saja. Mengapa mereka tidak hidup dan duduk bersama kita? Ucapanmu itu menunjukkan kebodohanmu terhadap dirimu sendiri. Jika sedikit marifatmu kepada dirimu, sedikit pula marifatmu terhadap orang lain, dunia dan akhirat, serta keagungan Allah. Wahai orang yang sibuk dengan dunia, sebentar lagi kamu akan rugi dan menyesal di dunia dan akhirat. Penyesalan itu akan terlihat pada hari kiamat nanti. Hisablah dirimu sebelum datangnya akhirat. Janganlah menipu hukum Allah dan kemurahannya kepadamu. Kamu terus berada dalam kemaksiatan, kesalahan dan kezaliman yang paling buruk. Orang yang bermaksiat itu sama seperti orang yang panas ingin mati. Kamu harus bertaubat sebelum mati, sebelum datang malaikat pencabut nyawa. Wahai anak muda, bertaubatlah. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujimu dengan bala supaya kamu bertobat? Namun kamu tidak sadar dan terus mendurhakainya. Pada zaman ini sedikit sekali yang selamat dari ujian. Dusta adalah bencana, bukan nikmat. Siksa karena dosa tidak menambah derajat dan kemuliaan. Kaum sufi diuji untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Allah. Mereka bersabar karena mengharapkan ridhonya. Jika kesabaran mereka sempurna, sempurnalah kerajaan bagi mereka. Namun jika mereka gagal, mereka merasa berada dalam kebinasaan. Ya Allah, janganlah Engkau membinasakan kami. Kami memohon kepada Engkau di dunia dan akhirat. Di dunia kami ingin memandang dengan hati kami, dan di akhirat kami ingin memandang dengan mata kami. Wahai anak muda, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongannya. Sesungguhnya semua yang terjadi adalah atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu tidak tahu barangkali Allah mengadakan sesuatu itu sesuatu hal yang baru. Quran Surat At-Talaq ayat 1. Janganlah lari dari ujian, karena ujian yang disertai kesabaran menjadi dasar dari segala kebaikan, kenabian dan risalah. Pengetahuan spiritual adalah ujian. Jika kamu tidak sabar menghadapi ujian, berarti kamu belum memiliki harapan. Tidak mungkin membangun tanpa pondasi. Pernahkah kamu melihat bangunan di atas lumpur? Lari dari ujian hanya menunjukkan bahwa kamu tidak menginginkan kewalian, marifat, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah dan beramallah sehingga kamu bisa berjalan dengan hatimu, nuranimu, dan ruhmu menuju pintu Tuhanmu Azza wa Jalla. Para ulama dan wali Abdul adalah pewaris para nabi alaihissalam. Para nabi adalah perantara dan mereka dipanggil ke kehadapan manusia. Orang mukmin tidak pernah takut kepada selain Allah.
juga tidak berharap kepada selain Allah. Hati dan nurani mereka telah diberi kekuatan. Bagaimana mungkin hati orang-orang mukmin tidak memiliki kekuatan bersama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekuatan itu telah memboyong mereka kepadanya. Hati mereka selalu berada di sisinya, hanya jasad mereka yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya di sisi kami mereka benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang terbaik." Quran Surat Shad ayat 47. Mereka dipilih di antara keluarga dan ahli zamannya. Mereka memiliki keistimewaan dalam makna dan bentuk. Karena itulah mereka meninggalkan makhluk dan hidup zuhud. Saat mereka melangkah maju, rumput tumbuh di belakang mereka, menandakan mereka tak ingin kembali. Mereka merasa tenang dalam kesendirian, memilih tinggal di reruntuhan, pantai, semak-semak dan hutan, bukan di keramaian. Mereka makan sayuran yang tumbuh di bebatuan dan minum dari mata air. Mereka hidup seperti orang liar. Di tempat-tempat itu hati mereka mendekat dan tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyerupai para rasul, sidikin dan syuhada dalam bentuk dan makna. Mereka selalu berkhidmat siang dan malam dalam kesepian dan keheningan, merasakan kedamaian bersama Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak muda, di dalam hidup ada manis dan ada pahit, ada baik dan ada buruk, ada jernih, ada keruh. Jika kamu ingin benar-benar bersih, tinggalkanlah makhluk dengan hatimu dan bergabunglah dengan Al-Haq Azza wa Jalla. Tinggalkanlah dunia dan keluargamu, serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kosongkan hatimu dari segala sesuatu dan dekati pintu akhirat. Masuklah ke dalamnya dan carilah Tuhanmu. Jika kamu menemukannya, kamu akan menemukan kebersihan di sisinya. Pecinta Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat sesuatu kepada selain Dia. Surga adalah tempat bagi mereka yang mencari derajat dan meninggalkan dunia untuk kelezatan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan di antara surga itu terdapat segala sesuatu yang diingini oleh hatimu dan sedap dipandang mata." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Tidak disebutkan tentang hati nurani dan makna. Surga adalah bagi orang-orang yang berpuasa, bangun malam, dan hidup zuhud. Mereka menjual dunia untuk akhirat. Aku ingin kamu beramal bukan untuk berbicara. Orang yang mengetahui dan beramal itu kuat seperti besi. Meski dipukul, besi tetap diam. Seperti bumi, meski diinjak dan dicangkul, ia tetap tenang. Para wali hanya melihat dan mendengar Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berbicara kecuali dengan hati mereka. Mereka menjadi pedoman bagi orang lain dan tetap dalam keadaan demikian. Jika Allah Subhanahu wa taala mengambil mereka dengan tangan kasih dan rahmatnya, mereka akan menjadi miliknya. Sebagaimana Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku memilih dirimu untuk diriku." Quran Surat Toha ayat 41. Dan tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelapangan tanpa kepayahan, kedamaian tanpa kesusahan, nikmat tanpa siksa, suka tanpa benci, manis tanpa pahit, dan kerajaan yang tidak binasa. Kepada mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Quran Surat Al-Kahfi ayat 44. Barang siapa yang mencapai keadaan ini, ia akan segera mendapat kedamaian. Namun dalam keadaanmu sekarang, kedamaian dunia tidak ditemukan karena dunia memang penuh dengan keruh dan bencana. Maka engkau harus keluar dari keadaan itu. Keluarkan dunia dari hatimu. Dan jika tidak bisa, setidaknya keluarkan dari tanganmu. Berikan harta dunia kepada fakir miskin. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak akan luput dari takdir, baik engkau kaya ataupun miskin, zuhud atau senang. Fokuslah pada kesehatan dan kebersihan hati dan nurani. Keduanya akan menjadi bersih dengan mempelajari ilmu dan mengamalkannya dengan ikhlas serta penuh kesungguhan dalam mencari Al-Haq Azza wa Jalla. Wahai anak muda, tidakkah engkau mendengar? Belajarlah lalu menyendirilah. Pelajarilah fikih lahir, setelah itu menyendirilah untuk mempelajari fikih batin. Beramallah dengan fikih lahir,
sehingga amal itu mendekatkanmu pada ilmu yang belum engkau amalkan. Ilmu lahir adalah cahaya lahir, dan ilmu batin adalah cahaya batin. Ilmu batin adalah penghubung antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap engkau mengamalkan ilmumu, ia akan mendekatkan jalan kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Kemudian terbukalah pintu antara dirimu dengan Dia, dan terangkatlah tirai-tirai yang menghalangi. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.